Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadari Limawan. Saya Rida Cahya Alam. Kami dari kelompok Traju Trisna 1, KKN Virtual dari Rumah, YIN Tulungagung tahun 2020. Pada kesempatan kita kali ini, kami tidak hanya berdua, tapi kita bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Tulungagung. Beliau juga merupakan alumni dari MIN Purwokerto, MTSN Kunir, MAN 1 Kota Tulungagung, STAIN Tulungagung atau YIN Tulungagung untuk S1-nya, dan untuk S2 atau pasca sarjana yaitu STAIN Tulungagung juga yaitu YIN Tulungagung. Assalamualaikum Pak Sukron. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembicaraan kita hari ini akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tema tentang pernikahan. Tema ini adalah tema yang selalu hits yang dibincangkan sampai kapanpun. Tema kita hari ini yaitu tentang memantaskan diri, memantapkan hati, menikah itu butuh ilmu. Mengulik pembahasan dari kitab Rotul ini, yang mana pembahasannya nanti akan kita gali bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Sukron. Menikah, siapa sih yang tidak ingin menikah di sini? Pasti semua orang akan ingin menikah pada waktunya ya. Tapi kapankah waktu yang tepat untuk menikah itu dan apa sih pernikahan itu? Hal ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita kepada Bapak Sukron. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qudrati wa idhamati dzati fi kulli waqtin wahin. Alhamdulillahilladzi sanna ibadihi nikah wa nahakum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami qail tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Pernikahan merupakan sesuatu hal yang menarik ketika kita perbincangkan, apalagi adalah pernikahan untuk anak-anak muda. Ya. Allah itu sudah memerintahkan pada hambanya, kepada umat Muhammad itu untuk menikah atau segera menikah. Karena apa? Menikah itu adalah sesuatu yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Selain itu juga menikah merupakan sesuatu yang bisa untuk menghindari masalah apa? Masalah as-sifah, yaitu masalah kemaksiatan, masalah perzinaan, maupun masalah yang di luar itu bisa jadi mengenai homoseksual, entah itu lesbian, gay maupun yang lain yang tidak diharapkan dalam syariat Islam. Sehingga apa? Pernikahan ini adalah sebagai wadah pemuda-pemudi kita untuk supaya bisa menyalurkan selain nafsunya, ya, itu juga sebagai wadah untuk melanggengkan atau melanjutkan keturunan. Sehingga apa? Sebagaimana hadis Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiban falaysa minni. Sehingga apa? Nikah itu adalah merupakan sunnahku atau sunnah Nabi. Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia tidak mengikuti sunnahku. Baik teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan singkat seputar pernikahan yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mengobrol secara santai, membahas lebih dalam, lebih mendetail tentang tema kita hari ini, yaitu memantaskan diri, memantapkan hati, menikah itu butuh ilmu. Baik. Begini Pak Sukron. Saya pribadi kan alhamdulillah sudah berumur, katakanlah Pak ya. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah memiliki keinginan untuk menikah, itu bekal apa sih Pak? Untuk menikah itu butuh bekal apa? Yang perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan. Ya.
Ini langsung saja ya. Ya. Ketika seseorang ingin menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan, paling tidak semuanya sudah punya pandangan, punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan perkara rumah tangga. Ya. Perkara rumah tangga ini nanti pasti akan dialami oleh setiap yang ingin menikah, yang punya pasangan. Lah, ilmunya nanti di mana? Lah, kita bisa mempelajari ilmu tentang di rumah tangga, di dalam rumah tangga bagaimana akhlak yang harus dibangun dalam rumah tangga, baik pasangan suami maupun istri itu harus sama-sama punya tujuan, sehingga ilmu itu harus diterapkan. Nah, salah satunya adalah kitab Qur'anul yang bisa kita bedah hari ini. Rasanya ini membedah mengenai pernikahan di dalam rumah tangga, sehingga apa yang boleh dilakukan dalam hubungan suami istri, apa yang dilarang, apa yang harus dihindari dan lain sebagainya. Ini untuk mempererat hubungan antara suami dan istri, semuanya saling menerima ya. Jadi ilmu itu penting, sehingga kedua-duanya antara laki-laki dan perempuan nanti tidak saling dirugikan ya. Walaupun sesungguhnya yang harus tahu adalah calon mempelai laki-laki yang harus tahu, sehingga apa? Bisa memberikan kelayakan kehidupan istrinya ya. Baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Karena pernikahan ini adalah bukan main-main, sehingga pernikahan itu kalau bisa sekali seumur hidup dan harus langgeng. Itulah tujuan seseorang bisa menikah. Jadi ilmunya harus dipelajari terlebih dahulu. Walaupun nanti ketika prakteknya masih ada hambatan-hambatan, ya itu adalah hidup. Jangan hanya berhenti di sana, sehingga bekal yang kita bawa nanti cukup untuk kehidupan sampai akhir hayat. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi setiap orang ketika ingin menikah harus mempunyai bekal ya Pak ya, Iya. gitu. Lalu kriteria seperti apa sih orang itu sudah dikatakan pantas untuk menikah atau siap untuk menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan? Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai ya, kita bisa mengetahui pasangan masing-masing. Ya. Kriteria yang harus ada pada masing-masing pasangan itu yang menjadi tolak ukur seseorang siap untuk menikah. Yang pertama adalah cinta. Nah, ketika seorang pemuda maupun pemudi ini adalah mau melangsungkan ke jenjang pernikahan, pasti ada rasanya cinta. Cinta merupakan yang bisa mempererat, yang bisa dijalani apa adanya, bukan apa adanya. Sehingga apa? Keadaan apapun calon pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia harus menerima ya, apapun keadaan calon pasangannya. Dengan apa? Dengan rasa cinta yang tidak bisa diukur dengan harta ya. Yang kedua, ketika seseorang siap untuk menikah, maka dia harus siap untuk bisa berada di samping pasangannya, selalu ada, kapanpun dimanapun dia dibutuhkan. Jadi pengorbanan waktu itu penting bagi pasangan calon suami ataupun calon istri. Kriteria yang ketiga adalah adanya respect. Respect di sini adalah ketika antara pemuda dan pemudi ini tidak memiliki sifat egois. Artinya apa? Ya, ketika salah satu pasangan itu mengalami emosi yang cukup tinggi, maka satunya harus bisa mengendalikan supaya apa? Tidak terjadi percekcokan atau emosional yang berlebih, sehingga respect itu selalu dibutuhkan. Ya, yang keempat adalah motivasi. Motivasi untuk apa? Untuk maju antara suami istri atau antara pemuda dan pemudi itu harus memiliki sebuah dorongan yang sama untuk maju menjalin rumah tangga bersama. Yang kelima adalah pandangan yang sama, sehingga apa? Pernikahan itu nanti yang diharapkan apa? Harapan ke depan pernikahan itu harus punya masing-masing. Yang keenam adalah posisi yang sama. Posisi yang sama itu bukan
maksudnya sama-sama setara, tidak. Tapi posisi yang sama itu ketika di dalam rumah tangga, ya. Tugas istri apa, tugas suami apa, itu sama-sama menjalankan tugas masing-masing. Sehingga apa? Sama-sama melaksanakan tugas dalam rumah tangga itu terpenuhi. Kemudian yang ketujuh adalah bisa dipercaya. Ya. Banyak laki-laki di luar sana yang mungkin awalnya bisa dipercaya, yang kemudian tidak bisa karena apa? Karena ada wanita lain. Ya. Ini adalah kriteria yang harus dipenuhi. Sehingga apa? Kepercayaan terhadap pasangan itu penting. Ya. Dimanapun calon pasangan itu berada. Selanjutnya juga ada suportif. Ya. Yang kedelapan adalah suportif. Selalu memberikan dukungan kepada calon istri maupun calon suami tentang apa? Tentang hal apa saja yang ingin dilakukan oleh calon pasangannya. Misalnya ingin membuka usaha atau ingin bekerja di kantor dan lain sebagainya. Ini harus ada support dari pasangan. Kemudian yang terakhir adalah siap memberikan komitmen dan setia. Ini adalah yang terpenting. Ketika sudah hidup berumah tangga, maka kedua-duanya harus berkomitmen untuk menjaga perasaan masing-masing, selalu setia walaupun ketika pasangannya tidak berada di rumah misalnya. Ya mungkin era-era akhir-akhir ini banyak yang melangsungkan pernikahan tetapi masih LDR-an. Itu adalah pengujian yang mendalam tentang kesetiaan dalam hubungan rumah tangga. Baik Pak, itu tadi kan kriteria siap menikah. Nah lalu sekarang ini kan banyak Pak fenomena anak-anak muda itu yang menikah muda. Itu bagaimana Pak pendapat jenengan tentang itu? Ya, ada beberapa hal mengenai alasan seseorang menikah. Ya. Maka ini nanti dalam kitab Quratul ini juga ada mengenai hukum dari pernikahan itu. Ya. Apakah pernikahan itu wajib, pernikahan itu sunnah, pernikahan itu mubah, pernikahan itu makruh ataupun haram. Ya. Ketika terjadi fenomena yang dijelaskan oleh Mas Hatta tadi, maka ia wajib untuk menikah. Karena apa? Wajib menikah itu karena ia tidak bisa ya, atau ia takut ke dalam kemaksiatan, takut ia berbuat zina. Sehingga apa? Alasan utama yang menjadikan penyebab seseorang menikah itu adalah yang menjadikan hukum itu nanti wajib, sunnah ataupun haramnya. Sehingga apa? Hukum itu harus diberlakukan di masyarakat. Ya, ketika terjadi pernikahan dini berarti itu kan wajib karena adanya sesuatu hal yang harus dilakukan. Ya. Ada bermacam hukum ya Pak, tergantung situasi bagaimana yang terjadi di suatu lingkungan itu misal atau di masyarakat itu sendiri. Jadi ada yang bisa dikatakan menikah itu sunnah, menikah itu wajib. Lalu begini, biasanya sekarang itu lagi trending istilahnya sebelum jodoh itu datang, alangkah lebih baiknya jika kita memantaskan diri terlebih dahulu. Yang dimaksud dari memantaskan diri itu sendiri seperti apa? Ya, memantaskan diri itu sebenarnya mencari sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Sehingga ia akan menemukan jati dirinya sendiri. Ya. Siapkah ketika ia dihadapkan pada sebuah masalah? Ya. Jadi pernikahan itu bukan kita menjadi orang lain, bukan, tapi bagaimana kita menjadi diri sendiri, mempersiapkan ya, untuk calon pasangan kita, sehingga apa? Sudah pantaskah saya, misalnya saya mau dinikahkan dengan anaknya Pak Kiai, atau saya dinikahkan dengan putranya pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kepantasan atau kesiapan untuk memantaskan diri itu adalah jauh lebih penting daripada yang lain. Sehingga apa? Kalau diri kita sudah mengenal ya, pribadi kita nanti yang cocok untuk pasangan kita itu yang bagaimana, Allah nanti pasti akan memberikan jodoh yang pantas untuk kita ya. Karena di dalam kitab tersebut
orang yang baik itu akan mendapatkan pasangan yang baik pula, ya. As-sholihin was-sholihat, ya. Jadi orang-orang yang soleh itu pasti akan mendapatkan orang-orang yang sholihah juga, sehingga pantas untuk kita persiapkan, ya. Caranya bagaimana? Untuk mempersiapkan diri ada beberapa amalan misalnya yang bisa kita buat untuk kesiapan, maupun walaupun misalnya belum ada calon jodohnya atau calon pasangan, kita bisa melakukan doa, ya. Kita bisa melihat di surat Al-Furqan ayat 74. Nah, di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yaqulu na rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di sana nanti mau mencari jodoh yang baik, mencari calon keturunan yang baik, untuk arah kemana dalam keluarga itu bimbingannya adalah untuk mengarah kepada peribadatan kepada Allah, sehingga keluarga kita selain sakinah mawaddah warahmah juga keluarga yang selalu taat kepada perintah-perintah agama. Pak, kira-kira jadi itu tadi pembahasan mengenai memantaskan diri ya Pak ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita selalu memantaskan diri sambil menanti jodoh itu nanti datang kan. Lalu balik lagi ke pertanyaan tentang menikah muda tadi Pak, ada sedikit keganjalan di hati saya. Sebenarnya menikah muda itu baik apa tidak sih Pak? Kalau pendapat saya ya, menikah muda itu ketika kita melihat usianya berapa. Muda, dikatakan muda itu apakah 16 tahun atau 19 tahun atau 25 tahun yang sudah siap, ya. Dikatakan muda kalau misalnya di bawah 16 tahun atau di bawah 19 tahun bagi laki-laki, saya kira belum pantas atau tidak baik. Tapi kalau sesuai undang-undang pernikahan tahun 2019 nomor 16, ya, bagi perempuan itu minimal usianya 16 tahun, bagi laki-laki usianya minimal 19 tahun, ya. Sehingga apa? Ketika nikah muda itu paling tidak perkembangannya sudah terpenuhi semuanya, ya. Kalau sudah terpenuhi semuanya, misalnya perempuan itu lebih dewasa duluan daripada laki-laki, ya. Jadi tidak heran misalnya menikah muda itu yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki hati-hati, yang laki-laki itu lebih labil emosinya, sehingga apa? Ketika ia nikah di bawah 19 tahun, saya juga tidak setuju, ya. Karena apa? Bangunan rumah tangga itu nanti juga tidak bisa langgeng. Baik, berarti nikah muda itu bisa dikatakan baik ketika sudah memenuhi segala sisi dari segi materi, fisik, finansial dan sebagainya, lalu juga tentang usianya itu sudah memenuhi kriteria dalam undang-undang ya Pak berarti. Iya. Jadi ketika menikah itu jangan hanya mengikuti tren, ya. Sehingga apa? Kita juga tidak terbawa harus persiapan itu harus matang. Ya. Lalu selanjutnya seperti ini Pak, banyak sekali problematika pada kaum ya seperti saya nih Pak, kaum jomblo, kaum single. Itu ketika sudah siap dari segi materi, fisik, finansial dan sebagainya, psikologi juga, tapi belum ada kemantapan hati. Itu tipsnya itu seperti apa Pak? Ya, dalam hal memantapkan hati sebenarnya banyak kriteria. Tapi kalau yang disebutkan saudara Hatta itu cukup satu yang harus dipantaskan, ya, yang harus dimantapkan. Mengenai apa? Ya, ketepatan dia memilih pendamping. Memilih pendamping yang bagaimana, yang sesuai dengan harapan, sesuai keinginan. Walaupun itu nanti masih banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan walaupun dia sudah siap untuk menikah. Sehingga mungkin ada beberapa pilihan di antara calon-calon pasangan itu yang kemudian membuat dia bisa memantapkan di satu hati. Makanya dalam ajaran Islam kita biasanya sebelum menikah itu melakukan sholat istikharah untuk memilih calon pasangan atau untuk memantapkan siapa yang menjadi jodoh kita nanti. Misalnya kalau yang laki-laki
dihadapkan pada 4 wanita, harus dipilih yang mana yang paling baik, maka ia harus melakukan salat istikharah. Sementara memantapkan hati yang lain, ya, di antara kriteриanya tidak hanya mengenai memilih calon pasangannya, ya. Jadi memantapkan hati itu adalah kesiapan seseorang untuk menikah. Yang pertama adalah apa alasan ia menikah? Apakah ia sudah tidak sanggup lagi menahan diri, ataukah ia sudah siap untuk menikah tapi tidak mau pasangannya yang buruk misalnya, ataukah dia menikah hanya untuk menyanyiakan wanita. Jadi alasan itu penting, ia menikah itu penting. Sehingga apa? Yang terjadi misalnya ketika ia menikah dengan siapa saja, ya, ia harus siap untuk memberikan nafkah lahir dan batin, ya. Ketika tidak siap memberikan nafkah lahir batin, berarti hatinya belum mantap. Kalau tidak memberikan nafkah lahir batin, hukum pernikahan itu menjadi haram, karena sudah menyanyiakan seorang wanita, misalnya calon pasangannya adalah laki-laki. Kemudian pemantapan hati yang kedua adalah mengenali diri sendiri sebagaimana yang dipantaskan tadi, ya. Memantaskan diri untuk menikah. Jadi diri sendiri itu harus dikenali terlebih dahulu. Berarti kalau sudah siap, tinggal menentukan calon pasangannya. Kalau dari pertanyaan saudara tadi. Selanjutnya mengenai memantapkan hati itu, bagaimana ketika seseorang bisa berumah tangga itu mampu untuk menangani berbagai konflik yang ada. Dan yang terakhir, maka ketika kita punya konflik, ya, kemudian ketika kita punya masalah, baik itu pasangan maupun diri kita sendiri, maka harus mampu dan bisa bersikap toleransi. Jadi pendapat masing-masing bisa dijadikan pedoman. Yang salah bisa mengaku salah, yang benar, ya, istilahnya kalau dalam rumah tangga itu rebutan salah. Bagaimana kita bisa bertoleransi di antara keduanya. Jadi untuk memantapkan hati itu berarti kita harus mengenali diri kita sendiri. Setelah itu kita memilih pasangan kita melalui sholat istikharah, pasangan yang terbaik. Dan terakhir yaitu tentang toleransi dalam berumah tangga. Lalu dalam kasus lain Pak, itu ada yang misalnya jodoh itu tiba-tiba datang, nah seperti itu. Terkadang kita itu sudah tahu bahwa jodoh kita yang datang itu tadi baik, namun kita itu masih merasa ragu. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba jodoh itu datang dalam kondisi kita belum siap secara hati? Berarti kalau jodoh itu datang, ya, berarti kemantapan itu ada yang hilang, ya, atau ada kemantapan hati yang berkurang. Ya, makanya tadi saya sebutkan ketika seseorang mau memantapkan kepada calon pasangan, ya, entah itu sudah ada atau belum ada, maka lakukanlah istikharah. Ya. Baik apa tidak nanti dilanjutkan. Untuk apa? Untuk ilmunya, untuk agamanya, untuk kehidupan dia yang akan datang sampai ke akhirat. Jadi istikharah itu untuk menentukan itu, lanjut tidaknya pasti dijawab. Jadi dalam hal membangun pernikahan itu atau membangun rumah tangga, memulai untuk menikah itu sangat penting ya Pak untuk melakukan istikharah. Jadi bagaimana kita nanti meminta petunjuk kepada Allah, meminta jawaban apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita mantapkan dalam hati kita, seperti itu. Jadi itu tadi adalah apa yang harus kita lakukan ketika jodoh itu tiba-tiba datang. Biasanya kan perempuan ya Pak, tiba-tiba dilamar. Nah, apa yang harus kita persiapkan, seperti itu. Ketika kita sudah merasa yakin, merasa mantap, kita sudah melakukan istikharah bahwa itu jodoh yang baik bagi kita, ya kita terima. Apabila itu tidak yakin, tidak mantap, ya
kita tolak dengan cara yang Halus. Kita tolak dengan cara yang halus. Lalu selanjutnya yaitu kembali lagi pada topik yang sebelumnya yang sebelumnya tadi Bapak sampaikan bahwa menikah itu harus timbul rasa cinta. Nah, kan tidak semua orang ketika menikah itu sudah mempunyai rasa cinta. Ada yang ketika sudah menikah itu masih belum tumbuh rasa cinta. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya. Dalam suatu pernikahan terkadang memang ya jodoh itu bukan yang kita kenal. Ya. Jodoh itu terkadang datang tiba-tiba, kemudian seolah-olah itu kita dihadapkan sebuah tembok besar yang kemudian harus kita terima. Makanya ketika seorang sudah didekatkan jodohnya, mau tidak mau, ya dia nanti harus perlahan-lahan untuk menerima pasangannya, baik itu pasangannya yang sudah ditetapkan oleh misalnya orang tua kita atau sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita terima pasangan kita dengan rasa syukur. Apabila ada kekurangan, kita terima dengan rasa sabar. Ya. Kemudian persoalan cinta itu nanti bisa datang ketika seseorang itu sudah menikah. Jadi jangan khawatir ketika saudara sudah jodohnya dekat dan dinikahkan tiba-tiba itu nanti tidak timbul rasa cinta, ya tidak mungkin. Pasti Allah akan memberikan jalan. Sehingga apa? Ya, pengenalan pasangan dalam ta'aruf itu nanti bisa jadi setelah pernikahan. Sehingga bagaimana kita mengenali pasangan masing-masing, kondisi masing-masing, kemudian kita bisa bersikap bagaimana bersabar, bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada pasangan kita, bagaimana kita melanggengkan pernikahan untuk kedepannya, ya. Sehingga apa? Ya memang yang awalnya tidak cinta, suatu saat tumbuh cinta. Ada pepatah katakan biasanya cinta itu dari mata turun ke hati. Nah, bisa jadi karena kita sering melihat calon pasangan kita di rumah, suatu saat kita pasti akan berbalik untuk mencintai pasangan kita. Ya, jadi kita bisa mencintai pasangan kita ketika kita setelah menikah karena cinta itu datang dari mata turun ke hati. Ketika kita setiap hari memandang pasangan kita, mungkin itu akan timbul benih-benih cinta mungkin Pak. Ya. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, tips dari Bapak untuk teman-teman semua pasangan-pasangan yang mau menikah, bagaimana sih Pak nanti agar bisa menjaga rasa cintanya, karena setiap manusia itu kodratnya itu kan pasti memiliki rasa bosan Pak. Dan bagaimana agar mencapai sakinah mawaddah dan warohmah. Oke, kita kembali lagi bagaimana tujuan dari pernikahan. Ya, dalam agama tujuan pernikahan itu selain untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, menghindarkan diri dari perzinahan, itu juga untuk melanggengkan keturunan, untuk melanjutkan jihad fisabilillah. Sehingga apa? Pada masa Nabi, sahabat-sahabat ini juga banyak yang memperjuangkan agamanya dengan memperbanyak keturunan sehingga umat mereka menjadi banyak. Kita ada yang melanjutkan, misalnya kita agamanya Islam, maka anak kita juga Muslim, maka kita lanjutkan lagi perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Misalnya kita sudah melahirkan keturunan atau kita diberikan anak, dan anak ini menjadi sebuah pegangan kita. Ketika terjadi permasalahan, ya, terjadi percekcokan di rumah tangga, kita bisa mempertahankan itu dengan apa? Dengan anak kita. Sehingga apa? Perkawinan itu harus kita lanjutkan. Ya memang sering terjadi misalnya kebosanan, ya. Nah, kalau lambat laun kebosanan itu terus ditumpuk, maka ya terjadilah yang tidak baik. Apabila kebosanan itu kemudian dibangun lagi, oh ada anak-anak kita, kemudian cobalah kembali mengingat awal-awal kita nikah dulu, kita bulan madu lagi yuk bersama. Nah, kita coba ya pasangan kita, kemudian misalnya awal bulan madu kita gendong, ketika umur pernikahan kita 10 tahun kita gendong lagi. Untuk mempererat apa? Untuk mempererat ketentraman di antara keduanya. Ya. Kehidupan yang tentram, ya, yang aman ini yang akan membawa keeratan mawaddah ke dalam rumah tangga. Sehingga apa?
Selain itu juga dalam rumah tangga kita didik anak-anak kita didik istri-istri kita. Didik tentang apa? Kita didik tentang agama. Sehingga apa? Keluarga ini akan menjadikan keluarga yang selalu rukun, ya. Keluarga yang selalu patuh, keluarga yang selalu menjalankan syariat agama. Sehingga apa? Keluarga ini menjadi kuat, keluarga ini menjadi penuh rahmat, ya. Di dalamnya jarang terjadi perselisihan. Nah, pendidikan ini penting dalam keluarga, sehingga tonggak utama sebenarnya adalah seorang suami. Seorang suami harus mampu untuk mendidik anak-anak, ya, mendidik istrinya. Semuanya diajak kemana? Ayo kita ke surga bersama-sama, jangan ke surga sendirian. Marilah kita bersama-sama menuju rahmat dari Allah. Inilah yang menjadikan rahmat dalam keluarga. Oke? Ya, jadi itu tadi pembahasan dari beliau mengenai pertanyaan terakhir, bagaimana sih tips agar tidak bosan dan juga meraih sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Panjang sekali ya pembahasan kita hari ini, dari awal persiapan apa yang harus kita siapkan sebelum kita menikah, memilih jodoh itu seperti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi problem-problem dalam hati maupun dalam pikiran kita tentang persiapan pernikahan seperti itu. Kesimpulannya adalah menikah itu bukan sesuatu yang sepele, yang harus benar-benar dipersiapkan baik dari segi fisik, kemantapan hati dan juga ilmu. Karena menikah itu ketika dua insan saling dipertemukan, dua hati saling disatukan di waktu yang tepat dan bersama orang yang tepat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Supron yang telah berkenan bergabung bersama kami, berbincang-bincang bersama kami, telah berbagi ilmu bersama kami semua. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan video kami, perbincangan kami kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua juga dan untuk bekal dunia. Sekian dari kami, Divisi Moderasi Beragama KKN Virtual dari Rumah Traju Trisna 1 IAIN Tulungagung tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.